Ternyata tajir. Inilah bisnis dai kondang Abdullah Gimnastiar atau A.A. Gim. Sebagai seorang dai kondang dengan bayaran mahal, bukan rahasia lagi bahwa Abdullah Gimnastiar alias A.A. Gim juga memiliki beberapa usaha. Pria asal Bandung ini mulai tenar pada tahun 2000 saat muncul di program Hikmah Fajar di RCTI. Dalam meraih kesuksesannya sebagai dai sekaligus pengusaha, perjuangan A.A. Gim dimulai dari nol. Anak pertama dari 6 bersaudara itu memang sudah memulai usaha sejak berusia 25 tahun. Bisnis pertama yang dia rintis hanya berupa usaha kecil-kecilan, seperti menjual gantungan kunci, stiker, dan kaos dengan slogan agama. Dengan cara mengumpulkan hasil keuntungan bisnis tersebut, A.A. Gim pun bisa membeli mobil angkot. Hebatnya, kadang dia sendiri yang jadi sopir angkotnya. Berbekal mobil itu, A.A. Gim juga gencar menjual film dan baterai kamera ke para fotografer wisuda. Pria yang dulu aktif di gerakan resimen mahasiswa kampus itu memang mewarisi sikap disiplin sang ayah yang merupakan perwira militer Angkatan Darat. Tak heran kalau dirinya memang giat dalam urusan mencari duit. Selain dikabarkan pernah dibayar 926 juta rupiah per jam untuk sekali ceramah, usaha milik pria kelahiran 1962 silam ini juga sudah menggurita. Mau tahu apa saja usaha milik A.A. Gim? Simak berikut ini. Di tahun 1990, A.A. Gim mendirikan Yayasan Darut Tauhid di Geger Kalok, Bandung. Di bawah yayasan tersebut, A.A. membangun pondok pesantren untuk mengembangkan dakwah, kegiatan sosial, hingga usahanya di bidang pendidikan. Awalnya, ponpes ini cuma merupakan pondokan kecil dengan 20 kamar saja. A.A. Gim membeli bangunan itu dengan harga 100 juta rupiah dari pemilik sebelumnya. Tapi sekarang ponpes ini sudah berkembang menjadi institusi besar yang jadi ladang duit A.A. Gim. Dengan mengadopsi konsep pesantren modern, A.A. Gim mencoba mengembangkan potensi santri dalam bidang wirausaha. Selain pesantren, yayasan ini juga menaungi sejumlah lembaga pendidikan seperti TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Sebagai sebuah sekolah, Darut Tauhid juga bisa dibilang unggulan. Mereka pun punya kegiatan ekstrakurikuler yang lebih seru dari sekolah-sekolah negeri atau swasta lainnya. Di luar dunia pendidikan, A.A. Gim juga mendirikan PT Manajemen Kolbu Corp. Kolbu artinya adalah hati. Nama itu diambil dari lagu yang sering dilantunkan oleh A.A. Gim, yaitu Jagalah Hati. MQ Corporation menjadi sebuah perusahaan induk yang punya banyak anak perusahaan. Dan jangan salah, walaupun semuanya bernafaskan Islami, bidang usahanya cukup beragam. Berikut adalah beberapa perusahaan yang ada di bawah MQ Corporation. 1. PT Mutiara Kolbu Salim. Perusahaan ini merupakan penerbit buku-buku Islam. Buku yang mereka terbitkan juga bisa kamu lihat di toko buku retail maupun online. Saudaraku, jadikan setiap aktivitas menjadi ibadah. Luruskan niat, semoga menjadi amal soleh. Tulis A.A. Gim. 2. MQ Tour and Travel. Dari namanya saja sudah jelas bahwa ini adalah sebuah perusahaan penyedia layanan travel. Lebih tepatnya adalah travel haji, umroh, dan wisata religi. A.A. Gim juga masih terdaftar sebagai direktur utama di perusahaan ini. 3. MQ TV. Di bidang media, A.A. Gim juga punya MQ TV. Stasiun televisi itu adalah stasiun lokal di Kota Kembang dan sudah mengudara sejak tahun 2002 silam.
102,7 MQ/FM, Bandung. Tak cuma TV, radio pun ada. Radio MQ/FM ini mengudara langsung dari pesantren Darut Tauhid di Bandung. Sebelumnya radio ini bernama Radio Umat. 5. MQ Digital. Seiring dengan berkembangnya zaman, A'agim juga mendirikan sebuah usaha di bidang digital. MQ Digital adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan dan pengelolaan produk digital. Mereka sudah pernah membuat banyak mobile aplikasi dan situs, tapi tentu saja produk-produk IT yang mereka sajikan ke klien adalah yang berbasis syariah. 6. Mandiri Kolbu Syariah. Perusahaan ini tampaknya bergerak di bidang consumer goods. Walaupun nggak pernah ditemukan situs resminya di internet, namun Monesmart menemukan label bertuliskan PT Mandiri Kolbu Syariah di produk air sejuk MQS. Air minum ini tak jauh beda seperti layaknya Aqua dan sebagainya. Selain hadir dalam bentuk galon, MQS sejuk juga hadir dalam kemasan 800 ml dan 250 ml. Kurang lebih itulah deretan bisnis A'agim yang masih berjalan saat ini. Sejatinya banyak artikel di media yang menyebutkan bahwa usaha yang dimiliki A'agim sangat banyak. Tapi sayangnya tak semua masih bertahan hingga sekarang. Dan informasi soal usaha itu juga masih belum jelas. Sebut saja dulu A'agim punya tabloid MQ, namun tabloid itu dikabarkan sudah tutup. Lalu ada lagi minuman kolbu cola yang warnanya juga mirip Coca-Cola. Pria yang sempat kuliah di Universitas Pajajaran atau Unpad ini juga dikabarkan memiliki toko online bernama MQ Smart. Tapi situs MQ Smart juga sudah tak aktif. Meski tak ada informasi yang jelas seputar total aset kekayaan dai kondang ini, namun bisa disimpulkan, sudah pasti jumlah asetnya sangat besar. Untuk pemasukan pribadi dari honor ceramah di berbagai tempat, tentu saja nilainya tak bisa dibilang kecil. Sukses terus, Pak Ustadz. Namun, baru-baru ini perlakuan tidak menyenangkan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau biasa disapa A'agim ke Teh Nini diungkap anaknya, Muhammad Gaza Al-Ghazali. Gaza terang-terangan menuliskan sikap tidak menyenangkan ayahnya kepada ibunya, Nini Mutmainah, selama masih berstatus suami istri. Curhatan Gaza diunggah pada akun Facebook pada Kamis 3 Juni 2021. Menyebutkan A'agim sering mencaci maki Teh Nini. Mengutip suara.com dalam tulisannya, Gaza bercerita seminggu sebelum pernikahannya terjadi, A'agim melontarkan pertanyaan soal kepentingan Teh Nini hadir di momen spesial sang anak. Buat apa dia hadir? Seolah lidahku keluar untuk menjawabnya. Entah apa kalimat yang tepat untuk menjawab pertanyaan demikian, tulis Gaza. Untuk apa seorang ibu hadir di pernikahan putranya? Menurut Anda, apakah jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut? Akankah Anda menjawabnya dengan mudah? Atau Anda akan terdiam membisu, terperanjat karena ayah Anda bertanya demikian kepada Anda? Lanjut Gaza. Seandainya aku bisa menjawab dengan, maaf, untuk apa Bapak hadir? Niscaya akan kujawab demikian, terang Gaza. Tapi ya begitulah ibuku, entah di sudut surga sebelah mana ia dilahirkan, entah di mana ia menyembunyikan kedua sayapnya, kata Gaza. Rasanya cukup bagiku penderitaanmu, sudah waktunya bagimu untuk tersenyum, sudah cukup tangisanmu, cukup waktunya bahagia meskipun tidak bersama-sama. Jelas Gaza seperti yang dikutip dari tribunnewsmaker.com.